Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Setelah berargumen dengan Jeng, Nedim datang memanggil Jivan. Jeng berkata, "Cemre, jika aku melihat adikmu di samping adikku lagi." Cemre berkata, "Mengapa Damla membungkamu? Apa maksudnya dia diam demi semua orang? Apa yang Damla ketahui tentang Ceren?" Jeng menyuruh Cemre bertanya sendiri pada Damla. Cemre berkata, "Aku bertanya padamu." Jeng menjawab, "Kamu tidak dapat mengajukan pertanyaan apapun kepadaku, Cemre. Kamu tidak memiliki hak seperti itu." Cemre berkata, "Ada, Ceren adalah adikku." Jeng menjawab, "Nedim juga sepupuku." Lalu Cemre pergi. Jeng mengejarnya dan bertanya. Cemre berkata, "Aku melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku akan bertanya pada adikmu." Lalu Nedim datang dan berkata, "Kamu akan bertanya padaku, bukan pada saudaramu." Jeng dan Cemre terkejut. Nedim berkata, "Karena pertanyaannya adalah Ceren, jawabannya adalah aku." Di scene ini Ceren menerima tawaran Aga dan memberikan ceknya. Ceren berkata, "Jangan takut oleh angkanya. Kami akan melakukan belanja yang menguntungkan denganmu." Aga menjawab, "Tidak ada belanja yang lebih menguntungkan daripada menyingkirkanmu. Kamu akan mendapatkan uangnya besok." Ceren berkata, "Ketika aku menerima uangnya, kamu akan melihat pertukaran yang sebenarnya." Aga menjawab, "Apa maksudmu?" Ceren berkata, "Ketika aku mendapatkan uang, kamu akan menyingkirkanku dan kamu akan menemukan kebenaran di rumah ini. Aku akan memberitahumu kebohongan yang menurutmu kebenaran." Di scene ini Cemre berkata, "Apa yang kamu ketahui tentang Ceren dan Jeng?" Nedim menjawab, "Aku tahu kamu akan menutup topik ini dan tidak akan membukanya lagi, karena aku tidak ingin mendengar nama istriku dalam pertengkaran ini." Cemre berkata, "Nedim, masalah ini bukan hanya tentang Ceren." Nedim menjawab, "Iya, subjeknya tentang kepercayaan, Cemre. Apa kamu tidak mempercayai suamimu?" "Aku mempercayai istriku. Jadi kepercayaanmu adalah milikmu. Jangan melukai kami." Lalu Nedim pergi. Jeng menghampiri Nedim. Nedim berkata, "Tidak perlu berterima kasih." Jeng menjawab, "Aku datang tidak untuk berterima kasih. Aku datang dari rasa ingin tahuku. Kenapa kamu menyelamatkan pernikahanku?" Nedim tertawa. Jeng berkata, "Ayo Nedim, mari kita bicara terus terang. Dan saat kita mencari tahu jenis kelamin bayi itu, kamu membawaku dengan sengaja. Aku tidak tahu bagaimana yang kamu alami, tapi kamu adalah ayah dari bayi itu. Kamu tahu itu dengan sangat baik. Kamu juga tahu apa yang aku alami dengan Ceren. Itulah mengapa kamu membawaku ke sana dan ingin menghukumku. Meskipun hidupku terkait dengan Ceren, tapi kamu ingin menghukumku karena menikahi Cemre. Dengan satu jawaban yang akan kamu berikan pada Cemre, kamu bisa saja mengakhiri pernikahanku, tetapi kamu tidak melakukannya. Kenapa?" Nedim menjawab, "Kenapa aku ingin mengakhiri pernikahanmu? Aku masih tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Jeng tertawa dan berkata, "Jangan membodohiku lagi, kamu sedang jatuh cinta pada istriku." Jeng terus mengulangi perkataannya, lalu Jeng melihat Cemre. Jeng sengaja mengatakan, "Kamu sedang jatuh cinta pada istriku." Nedim menjawab, "Untuk istrimu. Anak malang di kursi roda itu sedang jatuh cinta. Lihat, apa kamu melihat seorang yang tidak bisa berdiri di depanmu? Gemetar, tidak bisa bicara, tidak bisa menggunakan tangannya. Kamu tidak bisa melihat karena aku bukan anak itu. Aku laki-laki yang diperlakukan dengan baik, menyanyikan lagu untuknya, membuat wajahnya tersenyum, merawatnya. Dia pikir dia jatuh cinta dengan satu-satunya wanita yang memahaminya. Dia tertipu dari kasih sayang palsu wanita itu. Tapi sekarang dia berdiri dan semuanya berakhir." Cemre menangis. Nedim berkata, dia tidak punya pilihan selain tertipu oleh kasih sayang palsunya. Dia menertawakan dirinya bermimpi bahwa perawatnya jatuh cinta padanya. Dia tidak punya pilihan selain menipu dirinya sendiri untuk jatuh cinta padanya. Karena dia sendirian. "Aku tidak membutuhkan pahlawan lagi. Aku tidak membutuhkan Cemre. Kamu akan mengerti bahwa aku tidak jatuh cinta pada istrimu." Lalu Jeng pergi. Jeng berkata, "Pembohong." Cemre menangis, lalu Jeng memberikan Cemre tisu. Di scene ini Ceren berkata, "Ayah Agah, apa yang terjadi? Apa angka itu membuatmu takut?" Agah menjawab, "Itu tidak bisa membuatku takut dengan sebanyak keburukanmu.
kamu akan mendapatkan uang yang kamu inginkan. Keluar sekarang. Senis bersembunyi. Nurten memberitahu Senis bahwa Aga memanggil Charon. Nurten berkata, dia datang dengan ketakutan lalu keluar dengan selembar kertas, seperti cek. Ketika Aga pergi dari ruangan kerjanya, Senis masuk ke ruangan Aga dan berkata, tolong jangan lakukan ini, kamu tidak sebodoh ini. Senis mencari cek. Senis berkata, cek kosong. Kamu memberinya cek kosong. Kemudian Senis menatap foto Mumtaz. Senis menyalahkan semua apa yang terjadi padanya. Nedim menendang kursi rodanya lalu pergi. Jeng keluar karena Cemre terus menangis. Kemudian Senis pergi secara diam-diam. Jeng melihat Nedim pergi dengan taksi. Jeng mengikutinya. Senis berziarah ke makam Mumtaz. Senis menangis. Senis menyalahkan semuanya pada Mumtaz. Senis berkata, kamu tidak bisa tidur nyenyak di tempat kamu berbaring, karena kamu tahu apa yang aku lakukan pada putramu. Kamu tahu bagaimana aku menghukum putramu selama bertahun-tahun hanya karena dia memergoki kami. Aku tidak hanya menghukumnya karena memergoki kami, aku menghukumnya untuk putra kita. Apa kita tahu apa yang aku lakukan padanya? Kisah kebapaanmu yang kamu sembunyikan dari putra kita selama bertahun-tahun. Putramu dihukum untuk putra kita Mumtaz. Aku menghukum Nedim untuk Jeng. Putramu telah mengalami semua yang pantas kamu dapatkan Mumtaz. Nedim yang malang telah membayar dosamu. Selama aku masih hidup, pangeran kecil itu akan selalu membayar harganya. Jeng terkejut melihat mobil ibunya di pemakaman. Nedim pun terkejut melihat Senis di pemakaman ayahnya. Nedim memegang pundak Senis. Senis terkejut. Nedim berkata, apa pamanku tahu bahwa kamu mengunjungi makam ayahku pada malam hari? Senis beralasan sedang mencari udara segar, kemudian melewati pemakaman. Lalu Nedim membicarakan tentang pernikahan Senis dan Aga. Nedim berkata, saksi nikahmu adalah ayahku. Apa ayahku mengenalkanmu pada pamanku? Senis menjawab, aku tidak mengerti kenapa kita sekarang membicarakan tentang ini di sini. Apa kamu sedang mengisyaratkan sesuatu? Nedim berkata, Bibi, apa yang bisa aku katakan? Ini tentang ayah dan bibiku, tentang istri pamanku dan kakak pamanku. Apa yang bisa aku katakan? Kemudian Jeng datang dan memanggil Senis. Jeng bertanya kenapa ibunya berada di sini. Senis beralasan bahwa dirinya terkadang seperti ini. Lalu Jeng mengajak Senis pulang. Nedim berkata, aku datang ayah, aku berdiri, kekasihmu sudah pergi, aku di sini. Senis melarang Jeng untuk memberitahu Aga ke pemakaman Mumtaz. Jeng berkata, tapi aku tidak tahu kamu begitu sensitif tentang pamanku, Bu. Apa kamu tahu waktu pada jam segini kamu di pemakaman? Senis balik bertanya kenapa Jeng ada di pemakaman. Jeng tidak bisa menjawab. Lalu Senis menyuruh Jeng untuk melupakan masalah ini dan mengajaknya pulang. Setelah berdoa, Nedim berkata, kamu tidak pantas tidur dengan ibuku dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Di scene ini, Senis mengingat kata-kata Nedim semalam. Senis berkata, dia mencoba menakutiku, aku akan menyingkirkanmu dan iblis kecil di sampingmu. Aku pernah melakukannya, aku akan melakukannya lagi. Aga sedang menyiapkan uang untuk Charon. Lalu Senis datang menghampiri Aga dan bertanya. Aga berkata, pekerjaan adalah kekuatan Senis. Menurutmu apa yang mudah bagi suamimu dalam hidup ini? Senis menjawab, kamu benar Aga, pekerjaanmu sulit. Kemudian Charon datang. Aga beralasan bahwa dia tidak ingin terlambat. Charon berkata, hari yang indah, cuaca yang manis. Senis menjawab, ya itu benar-benar terlihat seperti itu bagimu. Kemana kamu pergi? Charon berkata, aku akan berbelanja dengan manis. Senis menjawab, aku terkejut bagaimana nenekmu melewatkan tawaran kecil yang manis ini. Charon berkata, aku tidak ingin ada yang mengejarku. Hari ini aku akan mengalihkan perhatiannya. Lalu Charon pergi. Aga sudah menunggu Charon di mobilnya. Aga berkata, kamu tidak menunjukkan apa-apa ke Nyonya Senis kan? Charon berkata, tidak, aku tidak berbicara sesuatu, bahkan sedikit pun. Di scene ini, Nedim duduk di kursi rodanya. Nedim berkata, jangan melupakan hati nuranimu.
Kemudian Damla datang mengajak Nedim pergi dan menyuruh Nedim bersiap-siap. Seher menanyakan apa yang terjadi semalam dengan Jeng. Jivan tidak mau membahasnya. Jivan juga berkata bahwa dia akan pergi bekerja. Kemudian Senis datang. Senis berkata, "Nyonya Seher, aku juga punya pekerjaan denganmu." Seher bertanya. Ketika Senis ingin berbicara, Senis melihat Neriman diam-diam menguping. Senis dan Seher menyuruh Neriman pergi. Seher berkata, "Apa yang harus aku lakukan denganmu?" Senis menjawab, "Aga akan membeli cucumu yang belum lahir dari Ceren." Seher terkejut. Di scene ini, Cemre menyiram bunga yang dibawa ibunya sebagai hadiah makan malam. Saat Cemre menyiramnya, Cemre ingat dengan perkataan Nedim semalam. Cemre tidak sadar air tidak menyiram ke tanamannya, lalu Jeng menghampirinya. Jeng berkata, "Apa kamu mau bicara?" Cemre menjawab, "Tidak ada yang harus dibicarakan. Hari ini kita berdua akan bicara pada saudara-saudara kita. Kamu dengan Damla, aku dengan Jivan." Damla dan Nedim turun dari kamar Nedim lalu mengucapkan selamat pagi pada Jeng dan Cemre. Jeng bertanya, "Apa kamu akan pergi ke suatu tempat dengan Nedim?" Damla menjawab, "Nedimku mengambil hatiku. Meskipun dia menempatkan kalian semua di depan pintu, Nedim akan terus memberiku makan di rumah ini." Jeng berkata, "Tapi ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Jangan mengalihkan perhatian dengan Nedim." Namun Damla tidak mau karena dia akan berbelanja dengan Nedim. Kemudian Damla melihat Jivan dan bertanya tentang supir pada Nedim. Lalu Nedim berkata, "Aku menawarkan pekerjaan pada Jivan. Berkat dia tidak menyinggung perasaanku. Dia menerimanya." Lalu Jeng dan Cemre datang. Jeng membawa Damla, lalu Cemre membawa Jivan. Damla berkata, "Jika kamu ingin memperpanjang pembicaraan tadi malam," Jeng menjawab, "Ancaman apa ini?" Damla berkata, "Jika kamu tidak menginginkan ancaman, tinggalkan aku." Cemre berkata, "Apa ini ada hubungannya dengan gadis itu?" Jivan menjawab, "Kakak, aku katakan bahkan kamu tidak tahu tentang gadis ini. Pria itu memberikan aku pekerjaan, aku sedang bekerja, ayolah, bos sedang melihat." Jeng berkata, "Kamu tidak akan masuk ke dalam mobil yang dikendarai laki-laki itu." Damla mencium Jeng lalu pergi. Jeng berkata, "Apa ayahku tahu tentang ini?" Nedim menjawab, "Aku merasa tidak perlu untuk melapor." Cemre menyuruh Jeng untuk tenang. Kemudian Jeng menyuruh Cemre untuk ikut dengan mereka. Jeng menyuruh Cemre menjaga adik-adiknya. Di scene ini Neriman menguping Seher dan Senis. Senis berkata, "Nyonya Seher, aku juga tidak percaya aku mengatakan ini. Tapi saat ini kita berdua berada di sisi yang sama. Kami berdua menginginkan hal yang sama. Tapi sayangnya hanya itu yang bisa aku lakukan. Jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Senis memberi alamat pada Seher. Neriman terus menelepon Ceren berkali-kali namun tidak diangkat. Kemudian Seher pergi dengan terburu-buru. Lalu Senis memanggil Neriman. Seher menunjukkan alamat pada Jeng. Seher meminta tolong pada Jeng. Seher berkata, "Bawa aku ke sini." Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.